semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Diana Rizkia Muhammad, guru sejarah dari SMA N1 Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi sejarah Indonesia kelas 11 tentang proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Pokok bahasanya adalah KD 3.3, menganalisis perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan Belanda sebelum dan sesudah abad ke-20. Yuk kita ikuti. Salah satu dampak buruk yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan adalah keterbelakangan pendidikan. Pada saat itu, kesempatan mengenyam bangku pendidikan hanya dapat dirasakan oleh anak kaum bangsawan saja. Pada pertengahan abad ke-19 terjadilah perubahan politik di Belanda yang mengakibatkan terdesaknya posisi Belanda. Kaum liberal meminta pemerintahan Hindia Belanda untuk melaksanakan politik etis. Salah satunya adalah memberikan akses pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dampak pelaksanaan politik etis tahun 1867 didirikanlah sebuah departemen pendidikan, kemudian agama dan industri, juga menambah sekolah-sekolah misalnya Ospia, Stopia, IS, THS, RHS, dan DHS. 1. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang ada di Indonesia dan disusun dalam bentuk modern. Pembentukannya berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Wirosodo yang mengadakan kampanye di kalangan priai Jawa pada tahun 1906 sampai 1907. Tujuannya adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini untuk membentuk dana pelajar yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan studinya. Himpunan Indonesia muncul pada tahun 1922 dengan nama Indis Vereniging yang kemudian berganti nama menjadi Indis Vereniging Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini adalah kumpulan para mahasiswa yang sedang studi atau belajar di Belanda. Organisasi ini berjuang melalui media majalah dengan propaganda atau ajakan. Tokoh-tokohnya adalah G. Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Ika Sumantri, Sastro Mulyono, dan M. Sartono, dan lain-lain. Serikat Dagang Islam muncul pertama kali di Solo. Pada mulanya adalah wadah perkumpulan para pedagang Islam dengan nama Serikat Dagang Islam pada tahun 1911. Akan tetapi kemudian berubah menjadi organisasi modern yang bukan berorientasi pada urusan dagang saja dan berubah nama menjadi Serikat Islam pada tahun 1912. Serikat Islam ikut terlibat menjadi anggota Volkrad atau Dewan Rakyat atau DPR pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tokohnya adalah Haji Samanhudi dan Kos Cokro Aminoto. Selanjutnya yang keempat adalah Indis Partis, adalah organisasi politik pertama kali yang berani memproklamirkan diri dengan kondisi penjajahan pada saat itu. 3 serangkai adalah tokoh penggerak organisasi ini, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, dan Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari Indis Partis adalah mempersiapkan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka yang muncul pada tahun 1912. Kelima, Partai Komunis Indonesia. Cikal bakal organisasi adalah seorang Belanda yang bernama Snevrit membentuk Indis Sosial Demokratin Vereniging atau ISDV yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sifatnya radikal, organisasi ini kurang disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya PKI banyak melakukan aksi-aksi protes dengan aksi pemberontakan di berbagai daerah. Muncul sekitar tahun 1914. Salah satu tokohnya adalah Buso dan Kalimun. Yang keenam, Partai Nasionalisme Indonesia muncul pada tahun 1927 di Kota Bandung. Tokohnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono, Budiarto, dan Dr. Samsi. Model perjuangannya adalah sosio-nasionalis dan sosio-demokratis yang disingkat menjadi
Marxisme. Berjuang dalam melalui Kopras juga menginginkan Indonesia yang bermartabat. 7. Partindo, Partai Indonesia, merupakan salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu ia menjabat menjadi ketua PNI lama. Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. 8. Muhammadiyah, merupakan organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan dan sosial. Pendiri sekaligus tokoh utamanya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muncul 18 November 1912 di Yogyakarta. Nah, anak-anak, kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, masa pergerakan nasional Indonesia muncul pada kurun waktu sekitar tahun 1908 sampai 1940-an. Ditandai dengan kemunculan organisasi Budi Utomo yang kemudian diikuti oleh organisasi-organisasi lainnya. Dari berbagai organisasi tersebut mempunyai tokoh, waktu muncul, latar belakang, tujuan, model gerakan yang berbeda-beda. Akan tetapi bila kita amati dengan seksama, tujuan akhir adalah sama, yaitu menuju Indonesia yang lebih bermartabat, merdeka dari penjajahan Belanda pada saat itu. Demikianlah materi proses kelahiran dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ingat anak-anak, belajarlah dari sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia Magistra Vitae. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.